Sebagai pendatang baru, penyanyi Poppy Mercury menggebrak pasar. Albumnya Antara Jakarta dan Penang tahun ini masuk nominasi penghargaan BASF Award. Ini berarti Poppy harus bersaing dengan Basuki Sudirman. Namun hal itu tak membuatnya pesimis. Justru dalam soal pacar, Poppy merasa resah karena hingga kini belum ada pemuda yang mengisi di hatinya. Kisah ini pernah dimuat di tabloid Nova nomor 242 edisi 8 Agustus 1992 dan berikut ulasan dari kisah Poppy Mercury selengkapnya. Kala bintang Bandung yang satu ini sedang unjuk gigi di kancah musik Indonesia, penyanyi yang bernama lengkap Poppy Yuswidawati ini namanya semakin populer berkat dua album yang diluncurkannya, yaitu album Antara Jakarta dan Penang dan album Surat Undangan. Kedua albumnya itu terbilang laris di pasaran. Tidak aneh kalau dengan bangga Poppy berujar, tahun ini album Jakarta Penang masuk nominasi BASF Award dan tampaknya album ketiganya bakal meraih penghargaan tertinggi dari segi penjualan. Saingannya tidak tanggung-tanggung. Untuk kategori pendatang baru, saingan saya Pak Basuki Sudirman, Wakil Gubernur DKI, ungkapnya lagi sambil tersenyum, seraya menambahkan, tapi apapun hasilnya kelak, saya tetap bangga. Bersaing dengan pejabat tinggi itu mengasihkan, menang membanggakan, kalau kalah tetap menyenangkan. Album Surat Undangan sebenarnya tak kalah laris dengan album Jakarta Penang. Bahkan, angka penjualannya sudah jauh lebih tinggi. Namun album Surat Undangan tidak direkam di atas pita BASF. Ya, mudah-mudahan album ini bisa masuk nominasi HDX Award. Segmen pertama, Poppy Mercury disambar gosip. Perjalanan karir putri dosen ini nyaris sama dengan Mel Sandi, penyanyi asal Bandung yang lebih dulu mencuat. Mereka sama-sama merintis prestasi sebagai juara MTQ di wilayahnya. Perjalanan selanjutnya pun nyaris serupa. Mereka melewati jalur festival rock. 3 kali berturut-turut saya menjadi finalis Festival Lady Rock se-Jawa Barat. Bahkan di tahun 1989, saya terpilih menjadi Lady Rocker terbaik dengan menyisikan Konidio dan Luciana Basari. Papar Poppy dengan bangga. Selanjutnya Poppy maupun Mel Sandi setia menekuni jalur rock. Bedanya, Poppy lebih menekuni musik rock yang berwarna kemelayu-melayuan. Mungkin karena power saya tipis, sehingga produser memilih warna Melayu untuk lagu yang saya bawakan. Akunya jujur. Dan itu semua berawal ketika Poppy berduet dengan Salem, penyanyi rock dari kelompok Iklim asal Malaysia, mendendangkan lagu Suci Dalam Debu. Lagu yang kemudian menjadi judul sebuah film Malaysia yang kini sedang beredar di Indonesia. Lagu yang mereka dendangkan laris manis di pasaran, terlebih setelah mereka berdua muncul berduet di layar kaca dengan gaya yang sangat romantis. Namun akibatnya ibarat pisau bermata dua, di satu sisi mampu meningkatkan angka penjualan, di sisi lain, saya digosipkan punya hubungan gelap dengan Bang Salem, tutur sekretaris direksi sebuah bank swasta ini. Segmen kedua, hukumnya haram bagi Poppy untuk merebut suami orang. Benarkah gosip itu? Dengan suara pelan Poppy berujar, tidak, sama sekali tidak benar. Bang Salem sudah beristri dan punya 3 anak. Kalau kami akan kembali berduet, itu semata-mata karena Bang Salem menyukai karakter suara saya. Bagi Poppy, haram merebut suami orang. Jangankan merebut suami orang,
Merebut pacar orang saja saya tidak berani. Saya takut didatangi oleh istri atau pacar lelaki itu. Malunya bisa seumur-umur. Alasannya yang paling utama adalah saya tidak ingin menyakiti hati sesama wanita. Lagi pula laki-laki di dunia ini tidak cuma satu, kata Poppy Mercury. Segmen ketiga, rezeki Poppy yang dizolimi. Poppy Yuswidawati atau yang lebih dikenal dengan Poppy Mercury lahir di Bandung pada 15 November 1972. Selepas tamat SMA tahun 91, Poppy sempat bekerja di sebuah bank swasta di kota Bandung. Poppy kerap diminta menyanyi di acara yang diadakan bank tersebut. Buat Poppy, nama tersebut punya keterkaitan dengan vokalis Queen Freddie Mercury ketika ia sempat bergabung dengan AS Band. Poppy kerap membawakan lagu-lagu beraliran rock dan gemar membawakan lagu-lagu Freddie Mercury. Tak salah jika akhirnya sang pencari bakat Denny Sabri memberikan embel-embel Mercury di belakang nama Poppy, dan nama tersebut membawa berkah tersendiri bagi perjalanan karir Poppy di belantika musik pop di tanah air. Setidaknya album keduanya Surat Undangan itu meledak di tanah air hingga jutaan kopi. Karya Rosid Sumantri itu meraih HDX Award sebagai album terlaris di tahun 92. Demikian juga album berikutnya Terlambat Sudah pada tahun 1993. Di tahun 1994, Poppy berjaya lagi lewat album Biarkan Ku Pergi. Demikian juga lewat album Hati Siapa Tak Luka. Poppy meraih penghargaan HDX Award 1995. Sebelum nama Poppy harum di penikmat musik pop dan slow rock, sebenarnya ia pernah menggoreskan langkah awal via single hit Terlalu Pagi tahun 90. Lalu single berikutnya ia diduetkan dengan Salem Iklim asal Malaysia dalam lagu Suci Dalam Debu pada tahun 1991. Di Malaysia lagu tersebut diangkat menjadi judul film. Nama Poppy pun sampai di negeri jiran meramaikan industri permusikan. Meski albumnya meledak, namun ungkap Poppy ketika itu, pendapatannya secara finansial tak signifikan diperolehnya. Kehidupan Poppy dari segi materi belum berubah, sampai akhirnya kontrak tersebut dengan produser pertamanya Akurama Record habis. Dengan kata lain, Poppy hanya mendapatkan nama besar saja. Sementara untuk urusan fasilitas dan pendukung lain keartisannya, Poppy harus bisa menutupi kebutuhannya sendiri. Hal ini membuat kesenjangan tajam antara Poppy dan produsernya, menjadikan Poppy tak sanggup lagi untuk berprestasi di sana. Beruntung ketika ia dikontrak produser HP Record Hadi Sunyoto, kehidupan Poppy secara pendapatan mulai membaik. Ini pun jelas Poppy ditempuh dengan hasil kerja keras. Lewat single Badai Asmara tahun 1994, ia peroleh penghargaan BASF Award. Selain mendapatkan penghargaan, trofi dan piagam, Poppy pun diberi kesempatan plesir ke luar negeri. Akan tetapi niat itu diurungkan oleh Poppy. Ada tugas yang lebih penting daripada itu, ungkap Poppy. Kesempatan itu ia alihkan dananya untuk memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Mendengar penuturan Poppy yang tulus dan jujur itu, sang produser Hadi Sunyoto justru mendukungnya. Pak Hadi malah memberi tambahan rezekinya kepada saya untuk memberangkatkan orang tua saya ke Tanah Suci. Jelasnya begitu bangga. Sebelum memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci tersebut, terlebih dahulu Poppy membelikan rumah untuk orang tuanya. Pak Hadi mengontrak saya dengan harga yang tinggi. Saya tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Ternyata masih ada produser sebaik beliau. Produser yang menghargai begitu tinggi jeripaya saya sebagai penyanyi, ungkap Poppy. Untuk album-album berikutnya, Poppy pun minta hadiahnya untuk dibelikan mobil.
Cerita Poppy waktu itu, mobil bekas pun tidak apa-apa. Lagi-lagi keberuntungan menyertai Poppy. Justru ia dibelikan sedan baru berwarna merah. Mobil tersebut saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya. Orang tua saya sangat senang sekali menerima hadiah tersebut. Papar Poppy yang mengidolakan artis Nicky Astria dan Soekarno ini. Semoga ulasan dari kisah perjalanan Poppy Mercury ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.